saya sampaikan kepada saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dimanapun Anda berada, saya menyapa Anda dengan salam damai sejahtera kita semua. Saudara-saudara, hari ini adalah hari Minggu di mana sebagian besar gereja tidak melakukan ibadah seperti biasanya dilakukan di gereja. Ada banyak gereja yang melakukan peribadahannya melalui media sosial, dan itu pun tidak menjadi sebuah persoalan bagi kita. Yang penting adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini, saudara, saya ingin membawa saudara dan saya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan membaca sebuah ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Kita akan membaca ayat ini, merupakan acuan bagi kita dalam kesempatan yang berbahagia ini. Firman Tuhan berkata begini, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini kita melihat bahwa situasi dan kondisi negara kita secara khusus mengalami begitu banyak persoalan terkait dengan wabah virus corona, yaitu COVID-19. Kita melihat ini memberikan dampak yang sangat negatif, membuat tidak sedikit orang mulai mengalami kekhawatiran, ketakutan dalam hidup ini. Tetapi melalui firman Allah ini, saya akan membagikan kepada saudara dan saya, dimanapun Anda berada, mengacu kepada ayat firman Tuhan yang baru saja kita dengar tadi. Di sini dikatakan, "Maka aku akan mendengar dari surga." Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara-saudara, kata-kata ini menjadi sebuah penghiburan yang begitu luar biasa bagi setiap orang yang benar percaya kepada Tuhan. Karena yang menyampaikan pesan ini adalah Tuhan sendiri. Dia mengatakan, manakala umat Tuhan, orang percaya, milik kepunyaan Tuhan, melakukan satu, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dua, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Tiga, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku, kata Tuhan, akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkannya. Saudara, keadaan yang dialami oleh bangsa kita hari-hari ini dan secara luas buat seluruh belahan negara yang ada di dunia ini, situasi yang ada tidak mampu dipulihkan oleh manusia. Saya mau katakan bahwa hanya Tuhan sendiri yang memiliki kemampuan untuk bisa mengampuni dan memulihkan. Sebagaimana firman Allah berkata, ketika kita melakukan ada 3 hal. Yang pertama, yaitu ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan mengampuni serta memulihkan negeri yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kabar gembira buat saudara dan saya, supaya negara kita, supaya bangsa kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Yang pertama harus kita lakukan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita bicara tentang merendahkan diri di hadapan Tuhan, ini bukan sesuatu yang mudah.
Manusia cenderung meninggikan diri di hadapan Tuhan, bukan merendahkan diri. Tetapi kecenderungan manusia adalah meninggikan diri di hadapan Tuhan. Olehnya dalam kesempatan ini, saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa jika kita kepingin, jika kita mau agar negara yang kita cinta ini dipulihkan oleh Tuhan, maka mau atau tidak mau, kita harus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan artinya kita tunduk sepenuhnya kepada otoritasnya Allah. Meskipun ini merupakan sesuatu yang sulit untuk kita bisa lakukan. Tetapi jika kita melihat bagaimana peristiwa tentang Tuhan hendak menghukum kota Niniwe, kota yang seolah-olah tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tetapi ketika Tuhan mulai merancangkan malapetaka yang akan ditimpakan bagi Niniwe, dan kemudian Yunus setelah dia mengalami perjumpaan, setelah dia mengalami pertobatan kepada Tuhan, akhirnya dia bersedia untuk menjalankan misi itu, menyampaikan apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan, yaitu dalam waktu 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang bangkai. Secara cepat rakyat yang ada di kota Niniwe, mereka berespon begitu hebat. Mereka langsung merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kalau kita temukan di dalam pasal yang 3 ayat yang 5, bagaimana hal itu ketika didengar oleh raja sendiri, dia turun dari singgasananya. Kemudian dia menyampaikan bahwa semua tanpa terkecuali, binatang, manusia, semua rakyatnya harus berpuasa, meminta kemurahan Allah. Dalam bagian firman Tuhan itu berkata bahwa siapa tahu mungkin Allah akan berkemurahan kepada mereka. Dan benar, ketika mereka belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan menyatakan kasih. Tuhan menyatakan kemurahannya. Saudara, saya percaya bahwa apa yang dialami oleh bangsa kita hari-hari ini tidak ada bedanya dengan situasi yang dialami oleh orang-orang yang ada di kota Niniwe. Ketika mereka harus berhadapan dengan kesulitan yang teramat berat, malapetaka yang hendak dirancangkan oleh Tuhan, dan kemudian mereka merendahkan diri, maka Tuhan memulihkan. Demikian halnya Tuhan mampu mengerjakannya untuk negeri, bangsa yang kita cintai, yaitu Indonesia. Itu sebabnya di bagian pertama ini kita mau belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau tunduk sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Yang kedua, dikatakan di sana, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Yang kedua, bagian ini kita melihat bahwa ini berkaitan erat dengan yang namanya berdoa. Karena memang konteks daripada ayat ini adalah Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, dan Tuhan menyatakan bahwa Tuhan telah mendengar doanya. Makanya saya bisa simpulkan bahwa betapa pentingnya bicara tentang doa. Namun perlu kita pikirkan, gumuli baik-baik. Kalau kita bicara tentang doa, bukan berarti kita hanya sekedar meminta kepada Tuhan, meminta dan meminta. Tapi lebih luas lagi kita bisa melihat bicara tentang berdoa, itu bicara tentang relationship, bicara tentang hubungan antara pencipta yaitu Allah dan ciptaannya yaitu manusia, saudara dan saya. Jadi kalau kita bicara tentang doa, itu bicara tentang sebuah hubungan antara Allah dan manusia, sebuah hubungan antara anak dan bapaknya. Dikatakan Tuhan akan memulihkan negeri kita,
Manakala kita membangun sebuah hubungan antara bapa dan anak, itu lebih intens. Kita mau berdoa, kita mau mencari wajah Bapa, itu Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kita akan menemukannya. Dan ketika kita menemukannya, sebagaimana halnya Allah memulihkan kota Niniwe, demikian kota kita, negara kita yang kita cintai, Indonesia, itu pasti dapat dipulihkan oleh Tuhan. Alkitab berkata bahwa jangan pernah jemu-jemu untuk kita berdoa. Mari mulai hari ini kita meningkatkan lagi intensitas kita berdoa. Dan berdoa bukan hanya sekedar meminta, tapi bagaimana kita mau membangun sebuah korelasi yang intim dengan Allah. Hubungan timbang balik antara Bapa dengan anak. Hubungan yang indah, hubungan yang harmonis, yang kita bangun melalui doa. Biar itu terjadi, bukan saja saat kita sedang dalam himpitan, bukan saja saat kita sedang dalam tekanan oleh berbagai macam persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi biarlah kita mau berdoa, kita mau mencari wajahnya Tuhan, karena kita membutuhkan Dia dalam setiap situasi hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, supaya Tuhan mengampuni dan memulihkan negeri kita. Yang ketiga, dikatakan di sana, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Sebenarnya dimaksud dengan jalan-jalan yang jahat ini apa? Yang dimaksud dengan jalan-jalan yang jahat adalah hal-hal yang menyangkut kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Apapun yang kita buat melalui hidup kita yang menyimpang dari kebenaran firman Allah, maka itu dikategorikan hal-hal yang jahat. Olehnya dalam kesempatan yang berbahagia ini, saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, mari kita mulai memikirkan, mengulik hal jahat apa yang sedang ada dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam perkataan kita. Hal jahat apa yang masih ada dalam diri kita? Kita mau singkirkan, kita mau hilangkan dari dalam diri kita. Sebagaimana firman Allah berkata, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia adalah ciptaan baru. Mari mulai saat ini kita tetap mengeluarkan hal-hal baru, hal-hal yang selaras dengan kebenaran firman Allah, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika itu terjadi, maka Tuhan akan memulihkan, Dia akan mengampuni, bukan saja masyarakat kita, tetapi secara keseluruhan negara kita akan mengalami pemulihan. Dari Sabang sampai Merauke, negara kita akan mengalami pemulihan. Pertanyaannya, maukah saudara dan saya sebagai umat Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, maukah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Maukah kita tetap mencari wajah Tuhan? Maukah kita menjauhi jalan-jalan yang jahat dari dalam diri kita? Karena hanya dengan demikian, maka kita akan melihat kota kita, negara kita, bangsa kita bukan saja diampuni oleh Tuhan, tetapi Tuhan pasti memulihkannya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita akan berdoa. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kami mempercayai Tuhan yang hidup, Tuhan yang adalah Alfa dan Omega, Tuhan yang adalah pemilik kehidupan ini, bahkan pemilik semua yang ada di dalam dunia ini. Biar melalui kebenaran firman Tuhan yang kami terima pada hari Minggu, tanggal 22 bulan Maret ini Tuhan, di mana sebagian besar gereja tidak melakukan ibadah secara terbuka seperti
yang biasanya. Mari Tuhan tolong Engkau yang menjamah, agar kami semua tanpa terkecuali, baik yang melakukan ibadah secara live streaming maupun melakukan ibadah di tempat-tempat ibadah, biar kami semua menikmati kehadiran Tuhan. Esensi peribadatan kami tidak terkurangi oleh bentuk ibadah yang kami kerjakan. Tuhan memberkati dan mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan dengan urapan baru, sehingga saat kami melaksanakan pelayanan kami kepada umat Tuhan, hadirat Allah ada di sana, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghibur yang susah, membuka jalan bagi setiap orang yang sedang mengalami belenggu dan jalan tertutup hari-hari ini. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Tuhan tolong jamah mereka. Kami berdoa buat para dokter, para tenaga medis, mereka berada di garda terdepan. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, agar mereka tetap mengalami tubuh yang sehat di dalam mereka melayani. Kami menyerahkan secara keseluruhan pemerintah kami, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, seluruh para menteri Kabinet Indonesia Kerja Jilid 2, seluruh anggota legislatif, yudikatif, TNI, Polri, para gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, lurah, dan seluruh jajaran yang paling rendah. Tuhan memberi hikmat kepada mereka, sehingga di tengah-tengah situasi yang sulit ini, pemerintah kami boleh memberikan keputusan kebijakan yang selaras dengan kehendak Allah. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa Tuhan memberkati dan menguatkan setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Segala kemuliaan dan kebesaran kami persembahkan kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa.